Jadi teman-teman yang terkasih, lihatlah bahwa doa adalah sebuah tindakan manusia yang percaya dan berserah. Artinya apa? Saya tahu Tuhan punya kuasa. Yang kedua, saya punya keterbatasan, tidak mampu. Maka lihat bagaimana kita belajar dari Yesus. Yesus berdoa semalam-malaman. Dan lihat, Yesus berdoa di dalam kitab suci sebelum saat-saat krusial, sebelum saat-saat gawat, sebelum dia memilih para murid, sebelum Yesus memanggul salib, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, berdoa. Jadi doa itu jangan pada saat kita berhadapan masalah baru berdoa, telat. Setelah kita berhadapan dengan soal, aduh susah, Tuhan tolong. Tuhan akan di atas berkata, saya juga gak bisa. Iya susah, selamat berjuang anakku. Berdoa sebelum ujian, bukan pada saat ujian susah baru berdoa, telat. Sejak kita mau menghadapi masalah, kita libatkan Tuhan. Ada seorang bapak berkata, Romo, saya punya toko, Romo. Terus gimana? Ya kadang-kadang saya iri dengan toko sebelah. Waktu saya tunggu toko, dia sama jualannya dengan saya, harganya pun kita sama. Kenapa kok toko sebelah rame, Romo? Banyak pembeli. Lalu saya tanya, lalu pada saat Bapak melihat banyak pembeli, bagaimana? Ya saya berdoa, Romo. Tuhan, kirimkan pembeli ke toko saya, jangan hanya ke toko sebelah, Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan kirimkan enggak? Tidak, Romo. Ya telat, karena Tuhan sudah kirimkan ke tempat itu. Dia duluan doanya. Jadi lihat di sini, berdoalah sejak awal. Pagi-pagi benar berdoalah. Kenapa? Disitulah kita melibatkan Tuhan. Ada seorang anak yang seringkali jengkel dengan mamahnya. Karena kalau mamah itu kan kalau marah merembet. Marahin kakaknya, kamu nongol, kamu juga disalahkan. Dan mama itu kalau udah marah, ingat-ingat kesalahan kita. Dulu, kita akhirnya gak bisa apa-apa. Ya. Betul anak-anak? Mari kita tobatkan orang tua kita. Sedih, jengkel. Lalu anak-anak itu berkata, Romo, saya tuh suka marah, jengkel. Mama tuh ngomel, terus ngomong, terus cerewet, terus. Betul anak-anak? Karena memang Tuhan menciptakan mama kamu untuk cerewet, anak-anak. Tidak ada mama di dunia ini yang tidak cerewet. Nggak ada. Mama itu semua wajah seperti mulut. Matanya seperti mulut, hidungnya seperti mulut, kupingnya seperti mulut. Itu mama kamu. Lalu ada seorang anak yang mengatakan, Romo, kalau saya lihat mama itu sedang cerewet terus. Kita selalu seperti Romo. Kenapa? Kan namanya mama-mama harus ngomong. Pernah si ibunya, Romo, gara-gara dia dengerin ceramah Romo, dia kurang ajar pada saya. Kenapa gitu, Bu? Ya pagi-pagi saya sedang kerja lalu cerewet. Lalu anak saya berkata, ayo terus ngomong terus. Jangan lupa bernapas dulu, lupa. Lalu adiknya langsung ngomong, betul teruskan. Kata Romo Eko juga perempuan harus banyak bicara. Terus bicara.
Jangan lupa minum dulu 1 gelas air, minum. Jadi anak-anak, kalau orang tua, mama terutama, terus senyum dan doakan, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Hadapi dengan senyum. Nanti mama juga akan berhenti dan berkata, anakku gila ya. Jadi teman-teman yang terkasih, jadi lihat, libatkan Tuhan. Anak muda, jangan pernah takut dengan hidupmu. No, hidup kamu ada di dalam Tuhan. Maka libatkan Tuhan. Jangan kamu berani jalan sendirian. No, libatkan Tuhan. Pada saat engkau melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dengan hidup kamu. Maka Yesus lihat, dasar Yesus berdoa adalah apa? Bapamu baik hati, Bapamu murah hati. Maka kalau kita berdoa, kita bukan berdoa untuk merubah Tuhan, bukan. Kita berdoa untuk mempersiapkan hati. Kalau Tuhan berkenan, doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, syukur pada Allah. Kalau terjadi tidak seperti yang saya mau, saya bisa menerima, saya bisa berdamai. Itu doa. Jadi doa bukan memaksa Tuhan, ubah. No. Tuhan itu tahu segala-galanya. Tuhan tidak perlu diatur oleh kita. Saya kemarin dari Jakarta berangkat pukul 00.05 tanggal 3. Dari Bandung saya harus berangkat jam 5 karena travelnya harus 6 jam. Takut macet Jakarta tidak bisa diprediksi. Jam 5 sore tanggal 2 saya berangkat naik travel ke Jakarta. Jam 8.30 sudah sampai Terminal 2 Jakarta. Saya naik batik. Saya makan nasi bungkus dari rumah, paket hemat. Air bawa sendiri dari rumah. Makan diam sendirian. Tidak mau cari ada orang Katolik, takut minta. Saya makan, setelah makan saya berpikir saya harus tidur supaya nanti sampai ke Sorong saya segar. Saya cari kursi selalu di window, di jendela. Saya berdoa, Tuhan, semoga sebelah saya kosong. Atau kalaupun tidak kosong, semoga sebelah saya orangnya kecil, tidak makmur, sejahtera. Saya diam, banyak yang masuk, tidak mengisi sebelah saya. Saya tenang sekali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kosong rupanya. Tiba-tiba pas saya buka mata, seorang laki-laki, bukan besar lagi, besar sekali, duduk blok, tangannya kena payudara saya. Untung payudara saya kecil. Tangannya di sini. Saya lihat ke sebelah kanan. Wow. Narik napas pun harus saya atur. Kena nusuk ke sini.
Saya berpikir, ya Tuhan, perjalanan Jakarta Sorong 4 jam. Lalu akhirnya saya bayangkan Yesus memikul salib, saudara-saudara. Dan akhirnya 4 jam saya tidak tidur. Doa jalan salib, saudara-saudara. 14 perhentian, 3 kali putaran. Ya sudah, damai. Hebatnya apa? Saya mendarat, saya sukacita. Saya tetap cerah. Dan panitia menjemput saya salah orang. Mereka tebak satu-satu. Ini Romo Eko ya? Ini Romo Eko ya? Bukan. Oh, ini Romo Eko ya? Bukan. Pas yang tidak ditanya, saya. Jadi teman-teman lihat bahwa doa itu apa? Menyiapkan kita. Kalau terjadi seperti yang kita mau, haleluya. Kalau tidak terjadi seperti yang kita mau, saya tetap tidak kehilangan sukacita saya. Saya belajar dari seorang ibu yang tiba-tiba ibu ini sehat banget, sehat sekali. Tiba-tiba ibu ini divonis kanker stadium 4. Drop, sedih, menangis. Ibu yang selalu kelihatan ceria, tiba-tiba saja seperti kelihatan cepat tua. Waktu hari-hari pertama aku doakan dia. 3 bulan berikutnya saya kaget, ibu itu begitu segar. Saya dekati ibu itu. Bu, sekarang kok segar, Bu? Sehat? Syukur kepada Allah, Romo. Saya masih kanker stadium 4. Hah? Lah kok ibu tetap segar, Bu? Kenapa? Apa sih resepnya? Ibu di kemo. Ibu makan obat apa? Ibu itu berkata, Romo, saya sudah hidup 65 tahun. Romo, 64 tahun saya diberkati Tuhan. Saya sehat, saya damai, saya sukacita. Saya gak pernah masuk rumah sakit. Baru tahun ke-65 saya divonis kanker. Ya sudah, tidak apa-apa. Kanker yang menyakitkan itu tidak akan pernah menghilangkan berkat Tuhan yang 64 tahun sudah saya nikmati. Edan, hebat ibu ini. Bapak Ibu hati-hati. Seringkali berkat Tuhan yang begitu besar kita hilangkan. Karena kita punya masalah, punya penderitaan yang sedikit. Kita sedih, kita menangis, kita berteriak, Tuhan tidak berpihak padaku, Tuhan tidak mendengar doaku. Kampret. Lu kalau Tuhan gak mendengar doamu, modar kowe, wes modar kowe, udah mati kamu. Bapak Ibu, doa itu membuat kita apa? Tetap hidup dalam percaya. Doa akan menguatkan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.